Euro adalah ajang yang tepat bagi talenta-talenta hebat Eropa untuk unjuk gigi. Ajang 4 tahunan ini bisa jadi lompatan bagi karir pesepak bola. Sudah terbukti kok, para pemain yang tampil gacor di Euro jadi laku keras di lantai bursa transfer. Terbukti setidaknya ada 7 pemain yang direkrut gara-gara mereka bersinar di Euro. Lantas, siapa saja mereka? Let's go, kita bahas. Ceko di Euro 1996 adalah tim kuda hitam yang mengerikan. Mereka melaju hingga partai final menantang Jerman. Salah satu bintang Ceko saat itu adalah sayap serangnya bernama Karel Poborský. Sebelum Euro 1996 digelar, publik sepak bola di luar Ceko jarang ada yang tahu pemain gondrong bernomor 8 ini. Poborský juga hanya berlaga di Liga Ceko bersama Slavia Praha. Tapi siapa sangka, di Euro 1996, gol bola lob ikoniknya ke gawang Portugal saat babak perempat final telah melambungkan namanya. Nama Poborský pasca Euro ketika heboh di bursa transfer, talenta Slavia Praha tersebut ditawar langsung oleh pelatih MU, Sir Alex Ferguson. Kata Poborský, Fergie datang langsung menemui dirinya di hotel pasca laga final Euro 1996. Fergie ingin segera merekrutnya menggantikan posisi Andre Kaskelkis sebagai sayap kanan baru MU. Namun sayang, setelah Poborský akhirnya hijrah ke Old Trafford, ia malah kalah saing dengan pemain muda berbakat bernama David Beckham. Poborský akhirnya hanya bertahan 1,5 musim saja berseragam setan merah. Namun, Poborský tak pernah menyesali keputusannya pindah ke MU. Meski banyak hambatan, menurut Poborský kepindahannya ke MU adalah salah satu keputusan fenomenal sepanjang hidupnya. Wonderkid timnas Inggris telah lahir di Euro 2004. Ia bernama Wayne Rooney, pemuda 18 tahun yang bermain di Everton. Striker gesit yang jadi tandem Michael Owen tersebut benar-benar jadi sorotan selama Euro 2004 berlangsung. 4 gol mampu ia cetak selama Euro 2004. Rooney juga menyandang salah satu pencetak gol termuda Euro saat itu, sebelum akhirnya dipecahkan pemain Swiss Johan van Latten dan kini Lamine Yamal. Rooney sempat cedera pergelangan kaki saat The Three Lions gugur di perempat final melawan Portugal. Namun pasca pulang dari Euro, Rooney langsung dapat tawaran dari Sir Alex Ferguson untuk gabung MU. Fergie saat itu masa bodoh dengan cedera yang diderita Rooney. Yang terpenting baginya, Rooney harus segera jadi miliknya di MU. Dalam proses transfernya diceritakan bahwa Fergie sempat berdebat sengit dengan pelatih Everton David Moyes yang ingin mempertahankan Rooney. Sampai-sampai MU pun rela memecahkan rekor transfer klub saat itu demi memboyong Rooney. Setelah hijrah ke Old Trafford, Rooney benar-benar jadi bintang. Ia bahkan jadi salah satu legenda hidup Red Devils dengan berbagai rekor dan prestasi. Negaranya Vladimir Putin adalah salah satu tim kejutan di Euro 2008. Rusia mampu mencapai babak semifinal saat itu. Salah satu pemain Rusia yang menonjol saat itu adalah Andrei Arshavin. Arshavin adalah pemain yang berasal dari klub Zenit Saint Petersburg. Arshavin tampil gacor saat melawan Swedia di babak grup dan Belanda di babak perempat final. Ia mencetak 1 gol dan assist di 2 laga tersebut. Penampilan yang mengesankan di Euro 2008 tersebut akhirnya melambungkan namanya. Pasca Euro 2008, Arshavin ditawar beberapa klub seperti Barcelona dan Tottenham Hotspur. Namun Zenit saat itu masih kekeh tak mau melepasnya. Sampai pada akhirnya Arsenal masuk dengan penawaran di bursa transfer Januari 2009. Wenger kepincut talenta Arshavin dan juga masih butuh penyegaran di lini serangnya setelah ditinggal Alexander Hub ke Barca. Terbukti Arshavin cocok beradaptasi di Emirates dan mampu jadi salah satu pemain yang menjanjikan selama 4 musim lamanya. Salah satu momen fenomenal yang paling diingat Arshavin di Arsenal adalah borongan 4 golnya saat hadapi Liverpool di Liga Inggris tahun 2009. Gestur 4 jari ikoniknya saat itu benar-benar membuat muak publik Anfield.
Tandem Arshavin di timnas Rusia, Roman Pavlyuchenko juga tak luput dari sorotan di Euro 2008. Striker jangkung Spartak Moskow tersebut mencetak gol saat melawan Spanyol, Swedia, dan Belanda. Berkat penampilan memukau tersebut, Pavlyuchenko laku keras di bursa transfer usai Euro. Arsenal dan Spurs adalah dua klub terdepan yang serius meminang Pavlyuchenko. Namun Spurs lah yang akhirnya memenangkan perburuan dengan mahar 15 juta pounds. Spurs saat itu akhirnya lega karena mendapatkan striker pengganti Dimitar Berbatov yang hijrah ke MU. Sebagai penerus Berbatov, Pavlyuchenko sebenarnya tak jelek-jelek amat. Dilansir dari Transfermarkt, 42 gol dan 10 assist telah ia cetak selama 3 musim berseragam The Lily Whites. Kroasia memang harus pulang lebih awal di Euro 2012 karena hanya finish di posisi ketiga babak grup. Namun yang jadi catatan, salah satu pemainnya yakni Mario Mandzukic menyandang gelar top skor bersama di ajang tersebut dengan 3 gol. Berkat gelar top skornya tersebut, pemain Wolfsburg tersebut diminati oleh Bayern Munchen. Di Rotten di bawah pelatih Jupp Heynckes, kondisinya saat itu masih butuh striker baru untuk menemani Mario Gomez. Raksasa Bundesliga tersebut tanpa Fafifu Wasweswos langsung mengajukan tawaran kepada Wolfsburg. Hanya selang beberapa minggu setelah Euro 2012 usai, Mandzukic pun akhirnya hijrah ke Allianz Arena. Hebatnya, musim debut Mandzukic di Munchen langsung mengesankan. Ia langsung jadi top skor klub dengan 15 gol dan meraih gelar treble winner bersama The Bavarian di musim 2012-2013. Di Euro 2016, siapa yang menyangka Wales bisa jadi tim yang melaju sampai babak semifinal? Padahal tim tersebut hanya punya satu bintang, yakni Gareth Bale. Namun kesuksesan Wales tersebut tak adil kalau hanya dialamatkan pada Bale. Pasalnya ada pemain lain yang lebih berpengaruh, yakni Hal Robson-Kanu. Siapa juga menyangka pemain antah berantah yang hanya membela klub Championship Reading bisa jadi penentu laju Wales ke semifinal. Hebatnya lagi, satu golnya saat mengandaskan Belgia di perempat final, masuk dalam nominasi Puskas Award. Pasca Euro 2016, dirinya langsung diincar klub Liga Inggris West Bromwich Albion. Tim asuhan Tony Pulis memboyongnya dari Reading untuk diduetkan dengan Salomon Rondon. Hal Robson-Kanu pun betah di The Hawthorns. Ia bahkan mengakhiri karir sepak bolanya di The Baggies pada tahun 2021. Performa Glazuri asuhan Roberto Mancini saat menjuarai Euro 2020 bagaimanapun telah banyak menyita perhatian. Tak terkecuali para pemainnya seperti Manuel Locatelli. Gelandang milik Sassuolo tersebut adalah pilar lini tengah utama Mancini bersama dengan Jorginho dan Barella. Tak hanya penampilannya yang Spartan di lini tengah Italia, namun Locatelli juga terbukti jadi gelandang yang produktif saat 2 golnya bersarang ke gawang Swiss di babak grup. Usai Euro, Locatelli langsung jadi primadona transfer. Arsenal dan Juventus adalah 2 tim terdepan yang ngebet banget boyong Locatelli. Namun akhirnya Locatelli tetap memilih tinggal di Italia dan gabung Juventus dengan mahar 35 juta euro. Di Juventus, Locatelli langsung jadi anak kesayangan Max Allegri. Namun sayang di ajang Euro 2024 ia tak dipanggil timnas Italia lagi.